Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Hari ini kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing, karena rencana kita belum bisa terlaksana untuk kembali beribadah di gedung gereja. Tapi saya kira ini tidak mengurangi sukacita kita, walaupun kita masih harus bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Dan marilah kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau berkenan menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh Engkau cerahkan, sehingga kami boleh memahami dan juga melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih, dasar permenungan kita pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Tapi saya akan membacakan Matius 13 ayatnya yang ke-37 dan 38. Yang lainnya bisa Bapak Ibu saudara baca selengkapnya di rumah masing-masing. Matius 13 ayat 37 dan 38. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Demikian Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini kita kembali disuguhi dengan sebuah perumpamaan tentang gandum dan lalang dalam pengajaran Yesus. Nanti kita akan belajar bersama dari perumpamaan tersebut. Kadangkala dalam kehidupan kita sering diperhadapkan dengan beberapa pergumulan. Salah satunya adalah kita bergumul dengan hal-hal yang sering tidak sesuai dengan apa yang kita anggap atau yang kita pikirkan. Sesuatu yang awalnya kita pikir akan baik, ternyata di ujungnya menjadi sebuah hal yang buruk. Atau sebaliknya, sesuatu yang kita anggap awalnya itu buruk, tetapi malah pada akhirnya atau pada ujungnya ada kebaikan-kebaikan, ada berkat di balik peristiwa yang kita anggap buruk itu tadi. Nah, hal ini bisa kita sandingkan dengan perumpamaan tentang gandum dan lalang yang dituliskan di Injil Matius. Di sana dikatakan bahwa petani pada awalnya akan sangat kesulitan untuk membedakan mana lalang dan gandum yang tumbuh di ladangnya. Nah, Bapak Ibu saudara, menurut data historisnya, memang sangat sulit kemudian membedakan tanaman gandum dan lalang pada masa awal-awal pertumbuhannya. Hampir di daerah Palestina dan sekitarnya itu bercocok tanamnya adalah gandum. Dan ketika benih gandum itu sudah ditaburkan, seringkali ada orang-orang yang kemudian tidak suka dengan petani itu menaburkan benih lalang supaya bisa mengganggu atau merusak pertumbuhan dari benih gandum itu. Nah, tadi seperti yang saya bilang bahwa pada awal-awal pertumbuhannya petani-petani tidak akan bisa membedakan, sangat sulit antara mana gandum, mana lalang, karena mereka begitu serupa. Bahkan setelah bulir-bulir gandum ini juga mulai muncul, mulai tumbuh, petani masih belum bisa dengan mudah untuk membedakannya. Karena hal tersebut tidak kemudian bisa serta-merta mencabut lalang karena akarnya juga berkelindan, maka sangat beresiko untuk mencabut karena gandum itu akan bisa ikut tercabut juga. Maka seperti yang dituliskan di perumpamaan,
yang paling baik adalah kemudian membiarkan lalang dan gandum itu tumbuh secara bersamaan hingga masa menuai tiba. Nah, ketika pada masa menuai itu, para penuai akan bisa lebih mudah untuk mencabut dan memisahkan gandum dari lalang-lalang yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui perumpamaan ini tampaknya Yesus ingin memberikan tekanan pada pengajarannya, yaitu bagaimana gandum bisa tetap bertumbuh dan berbulir meskipun ada lalang-lalang di sekitarnya, ada di antaranya. Lalang ini jangan kita bayangkan seperti ilalang yang ada di sini, tapi berbeda Bapak Ibu. Lalang ini wujudnya mirip-mirip seperti pohon gandum, makanya sulit dibedakan. Lalang dalam perumpamaan hari ini bisa kita gambarkan sebagai hal-hal yang kemudian tidak mengenakkan, hal-hal yang tidak menyenangkan yang hadir dalam kehidupan kita, yang seringkali bisa menghambat, bahkan bisa merusak kehidupan kita. Nah, melalui perumpamaan ini kita juga diajak untuk merefleksikan bagaimana kita bisa menyikapi, bagaimana kita bisa menghadapi lalang-lalang yang terus bermunculan dalam hidup kita. Juga lalang-lalang macam apakah sih yang seringkali bisa menghimpit dan merusak pertumbuhan dan perjuangan hidup kita bersama. Nah, refleksi yang pertama Bapak Ibu, mungkin kita pernah bertanya dalam hati kita atau kita sedang berkeluh kesah dengan Tuhan dalam doa dan tanya kita. Mungkin kita pernah bertanya, ya Tuhan, kenapa sih begini? Perasaan saya sudah baik-baik dalam berelasi, saya sudah baik-baik dalam bekerja, dalam pelayanan. Tapi kok masih ada ya orang-orang yang ngomongin jelek tentang saya? Apa salah saya, apa dosa saya? Gitu kayak lagunya Deloitte. Apakah salahku dan apa dosaku hingga aku begini? Ya, mungkin ada pertanyaan seperti apa salahku, saya sudah berbuat baik dimanapun kok masih banyak orang yang juga menjelekan saya, berbicara yang buruk tentang saya, gitu ya. Lalu kenapa engkau tidak singkirkan saja semua omongan-omongan jelek atau lalang-lalang itu Tuhan, sehingga semuanya bisa menjadi baik? Atau juga pertanyaan-pertanyaan lain yang serupa yang kita tanyakan karena kondisi yang hampir sama tadi. Bapak Ibu, hal yang bisa kita refleksikan adalah mungkin kita tidak bisa menghilangkan lalang-lalang tersebut, namun yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menjaga agar gandum atau benih-benih hal-hal yang baik yang sudah kita tabur, yang sudah kita kerjakan itu kemudian tidak terkontaminasi, tidak rusak oleh pengaruh buruk dari lalang-lalang tersebut. Meskipun banyak hal yang kemudian tidak menyenangkan dan tidak mengenakkan hadir dalam hidup kita, tetapi kita bisa yakini bersama dengan perkenaan, dengan kekuatan dari Tuhan, kita tetap bisa bertumbuh dengan baik dan tetap menghasilkan bulir-bulir yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Karena kita tidak fokus kemudian tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal buruk yang ada di sekitar kita. Kita tetap fokus, berupaya, berjuang, melakukan hal-hal yang memang kita anggap baik, kita anggap benar. Apapun reaksi orang, seringkali kita tidak perlu begitu rupa untuk memikirkannya. Itu refleksi yang pertama. Lalu refleksi yang kedua, Bapak Ibu, tadi di atas kita sudah membahas lalang yang menghimpit dan bisa merusak gandum. Nah, sekarang pertanyaan reflektif bagi kita untuk kita renungkan bersama adalah kita akan menjadi gandum atau kita akan menjadi lalang. Tentunya sudah semestinya kita sebagai anak-anak Allah menjadi gandum yang digambarkan oleh perumpamaan tadi. Namun tidak jarang kita kemudian bisa menemui bahwa
kita yang notabene adalah anak-anak Allah, justru kita menyerupai lalang sebagai anak-anak si jahat. Hal tersebut membuat kita juga akhirnya sering kesulitan membedakan dalam ladang, dalam kehidupan kita. Kita anggap, oh dia ini si baik, ternyata dia si jahat, atau juga sebaliknya. Nah, dari perumpamaan gandum dan lalang itu kita diajak bersama untuk senantiasa refleksi, untuk senantiasa mengkoreksi diri, dan juga jangan sampai kemudian kita menjadi lalang-lalang yang menghimpit dan merusak kehidupan orang lain. Mari kita bersama memohon kiranya Tuhan memampukan kita untuk tetap bisa bertahan, tetap bisa berjuang dari setiap lalang yang hadir dan menghimpit dalam kehidupan kita. Di lain sisi, kita juga diingatkan jangan sampai kita menjadi lalang yang menghimpit, bahkan merusak kehidupan orang lain, merusak hal-hal baik yang orang lain sudah lakukan yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan memberkati.